Masih bersama kami di iNews Malam pemirsa. PT MNC Sky Vision Tbk menggelar public expose di Gedung iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Dalam agenda paparan tersebut, perseroan melakukan rebranding menggunakan kembali nama Indovision sebagai merek produk televisi berlangganannya. PT MNC Sky Vision Tbk yang berkode emiten MSKY mengumumkan perubahan nama produk televisi berbayarnya dari MNC Vision menjadi Indovision. Pengumuman ini disampaikan dalam public expose yang digelar di Gedung iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Mengusung konsep back to basic, langkah perseroan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk kembali ke akar identitas yang telah lama dikenal masyarakat. Untuk melihat kondisi market yang ada, memang ada perubahan strategi, di mana kita melihat bahwa profil pelanggan PTV yang ada sekarang itu adalah ada dua target market user, yaitu lansia dan anak-anak. Sehingga kita harapkan dengan membawa nama Indovision lebih akan memberikan ketertarikan kepada keluarga Indonesia. Melalui strategi ini, MNC Sky Vision berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik dan memperkuat posisi perseroan di tengah persaingan industri televisi berlangganan di Indonesia. Dari Jakarta, Wendy Nura Laksana, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan atau EBT di 15 provinsi. Menurut Prabowo, proyek tersebut dapat mewujudkan swasembada energi. Peresmian pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel blok cepu adalah momentum yang sangat penting dalam pembangunan kita sebagai bangsa. Dengan program-program ini, dengan proyek-proyek ini, dan tentunya masih banyak lagi proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan lokal akan digelar secara terpisah pada pemilu 2029 nanti. Keputusan itu tertuang dalam putusan nomor 135 tahun 2024 yang diajukan oleh Perludem. Putusan pemisahan pemilu nasional diucapkan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang di ruang sidang pleno MK. Sehingga dengan adanya putusan ini, pemilu serentak tidak berlaku lagi. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas undang-undang pemilu. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula. Agenda sidang kali ini terkait pemeriksaan keterangan dari ahli pidana dan ahli auditor BPK. Sarana itu tidak ia miliki sehingga tidak. Sidang kasus importasi gula oleh mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong kembali dilanjutkan pada hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini mendengarkan pernyataan saksi ahli. Dua saksi ahli diantaranya Ganjar Laksmana Bonaparta sebagai ahli pidana dan Randy Rizky sebagai ahli auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini jaksa menilai kasus impor gula menimbulkan kerugian negara hingga 578 miliar rupiah. Tom Lembong juga mengatakan sidang kali ini kasusnya menjadi sangat terang usai ahli hukum pidana memberikan keterangan jika tidak ada komunikasi, mana mungkin akan ada kong kali kong munculnya niat jahat. Dan melekat pada kewenangan yang memang ada padanya karena jabatan. Dan bahkan saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal ya, para pelaku industri gula swasta sampai baru beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi 10 tahun yang lalu saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Ya kan? Saya waktu itu juga terus terang tidak terlalu fokus pada
tata kelola gula, ya, banyak hal lain yang lebih genting lagi ya, daripada itu. Semua saksi-saksi membenarkan bahwa tidak ada campur tangan dari Kementerian Perdagangan, apalagi saya sebagai Menteri Perdagangan. Jadi itu esensi dari sebuah tindak pidana kan, ada niat jahat ya, dan berbagai rang. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Sekjen MPR. Nilai dugaan gratifikasi di MPR disebut mencapai 17 miliar rupiah. Iya, saya membaca berita tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR. Karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut. Dan tentu saja apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya dan tindakan-tindakan berikutnya. Pemirsa, jelang 1 Muharram 1447 Hijriah, pemerintah Arab Saudi melaksanakan tradisi tahunan dengan memasang kiswah baru pada Ka'bah. Proses penggantian kiswah atau kain penutup suci yang menjadi simbol penghormatan tertinggi Baitullah dilakukan kemarin pada Rabu setelah salat Isya. Proses pemasangan kiswah dilakukan tim khusus dari Presiden Umum Urusan 2 Masjid Suci yang melibatkan para ahli terlatih. Kiswah dibawa dari pabrik pembuatannya menggunakan truk khusus, kemudian dipindahkan ke mobil pengangkut kecil yang masuk ke arah Masjidil Haram dengan pengawalan ketat aparat bersama sejumlah pejabat. Anak-anak mengenakan rompi khas petugas pun turut dilibatkan dalam prosesi sebagai bagian dari edukasi nilai-nilai keislaman sejak dini. Kiswah tahunan ini memiliki nilai yang fantastis, sekitar 108 miliar rupiah. Pemirsa, Indonesia terus memantapkan persiapan mereka jelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Pada latihan kali ini, skuad Garuda Pertiwi, keempat pemain naturalisasi sudah bergabung dan siap menjalani debut resminya berseragam Timnas Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews juga Anda dapat saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Indonesia terus memantapkan persiapan mereka menjelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Dalam sesi latihan terbuka di Dewa United Arena Tangerang, Banten, keempat pemain naturalisasi bergabung dalam sesi kali ini. Iris Dedo, Felicia Dezu, Emily Nehan, dan Issa Warps yang baru menyandang status WNI siap menjalani debutnya bersama skuad Garuda Pertiwi. Dezu salah satunya siap tampil berseragam Indonesia dan akan menjadi motor serangan timnas. I'm an attacking midfielder who likes to give a true pass to the striker or the winger and catch the rebound, maybe score and give a good free kick. Kehadiran keempat pemain naturalisasi ini tentunya mempunyai kualitas yang lebih baik. Meski begitu, para pemain lokal lainnya tetap bisa mengimbangi kemampuan mereka. Perbedaan kualitas mungkin ada, tapi kita bisa imbangin mereka semua. Mereka cepat berpikir, passingnya cepat, dribblingnya di atas rata-rata, dan untuk finishingnya lebih baik. Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia Wanita Grup D yang bakal digelar di Tangerang, Banten. Skuad Garuda Pertiwi akan bersaing dengan Kirgistan, Pakistan, dan Taiwan. Hanya juara grup yang berhak tampil di putaran final yang digelar di Australia. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan.